Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi mahasiswa. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, stay positif dan jangan lupa bersyukur hari ini. Selamat datang, selamat bertemu kembali, selamat berjumpa kembali di pertemuan 9 dengan materi seni rupa dan urgensinya bagi siswa MI. Dari materi ini, mahasiswa Bapak Ibu PGMI semester 5 mampu memahami apa itu seni rupa dan urgensinya bagi siswa MI terkait dengan kurikulum 2013. Ya, implementasinya bagaimana? Oke, langsung saja. Seni itu adalah sesuatu yang fitrah dalam diri manusia. Jadi perilaku yang diciptakan manusia itu sudah mengandung aktivitas seni gitu ya. Jadi kalau ada istilah bakat saya itu terpendam lah, itu maksudnya diantaranya adalah memiliki seni tapi masih belum muncul gitu. Nah, perilakunya meliputi apa sih? Seperti berbicara, bernyanyi, ekspresi marah, tersenyum. Itu adalah bentuk emosional dan intelektual, itu adalah bagian dari seni. Jadi ketika cara orang berbicara, cara orang menatap, mendengar itu adalah eksplorasi dari seni gitu ya. Seni budaya dan prakarya atau disingkat dengan SBDP adalah salah satu mata pelajaran yang diwajibkan di kurikulum 2013. Nah, aspeknya itu meliputi seni rupa, seni musik, seni tari, dan keterampilan ya. Jadi ada keterampilan. Nah, jadi materi pokok dalam SBDP itu bukan hanya seni. Ini saja ya, seni rupa, musik, tari, tapi juga ada keterampilan atau soft skill yang diajarkan. Gitu. Supaya apa? Supaya pembentukan kepribadian anak itu terbentuk dengan baik, memiliki akhlak terpuji, dan konsisten gitu pelaksanaannya. Dan bisa apa ya, menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi manusia yang memiliki kompetensi tinggi. Nah, bidang seni rupa, musik, tari, dan keterampilan itu memiliki kekhasan sendiri-sendiri sesuai dengan kaidah keilmuan masing-masing. Jadi seni rupa berarti aktivitas membuat seni dari 2 dimensi, 3 dimensi seperti itu. Kemudian seni musik berarti berhubungan dengan audio dan penggunaan instrumen. Kalau tari berarti dengan gerak, gitu ya, kostum seperti itu. Nah, ketiga bidang seni ini merupakan harus ada, maksud saya harus ada aktivitas berkesenian. Jadi aktivitas berkesenian ini harus menampung kekhasan tersebut yang tertuang dalam pemberian pengalaman pengembangan, konsepsi, apresiasi, dan kreasi. Nah ya, masih berhubungan dengan materi pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa aktivitas berkesenian itu hendaknya memberikan pengalaman, makanya ada prakteknya gitu. Walaupun kita perkuliahan menggunakan daring, akan tetapi bisa difasilitasi supaya praktek tetap berjalan dengan sistematika yang jelas dan memanfaatkan barang-barang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi ada pengalaman eksplorasi. Ini adalah contoh ruang lingkup materi pokok SBDP MISD kelas 3 ya. Contoh dari hasil penelitian Pritiani bahwa untuk seni rupa itu ada 28%, seni musik ada 30%, seni tari 20%, dan prakarya 22%. Prakarya itu adalah keterampilan ya, berupa entah seni drama, jadi akumulasi dari seni rupa, musik, dan tari. Gitu. Nah, Mulyani dalam Pritiani menyebutkan aspek materi pokok SBDP ada seni rupa. Jadi seni rupa itu meliputi keterampilan, nilai, pengetahuan dalam menciptakan karya seni berupa ukiran, lukisan, patung, dan lainnya. Jadi yang berbau 2 dimensi maupun 3 dimensi. Gitu ya. Jadi tujuannya itu tadi untuk melatih keterampilan anak dalam membuat hasil seni, berkesenian, kreativitas seni baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kalau seni musik, kemampuan menguasai olah suara serta menggunakan alat musik. Jelas ya? Seni tari, keterampilan gerak dan memadankan antara audio, tari, rasa, apresiasi terhadap tari-tarian. Lalu drama,
memadukan seni ya, dari kemaduan 3 ini, seni rupa musik tari, lalu keterampilan dalam kecakapan hidup sama sih. Jadi include dari keempat poin 1 sampai poin 4 tadi. Nah, di kesempatan kali ini membahas mengenai seni rupa ya. Jadi seni rupa itu adalah konsep atau bentuk seni yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan fungsi ekspresi dan fungsi terapan atau pakai dan hias. Jadi melalui berbagai medium wujud yaitu 2 atau 3 dimensi, bahkan multidimensi yang dapat direspon oleh indrawi publik seni. Ya, jadi indrawi itu ada penglihatan, pendengaran, perasa, gitu ya, pembau, gitu. Next. Nah, aktivitas seni rupa maksud saya, seni rupa itu memiliki dua aktivitas ya, di antaranya keterampilan seni rupa. Jadi keterampilan seni rupa dalam hal ini adalah menciptakan suatu bentuk baru dan mengubah fungsi bentuk. Contohnya, dulu ingat nggak ketika sekolah tuh coret-coret meja, gitu. Jadi kenapa sih harus coret-coretnya di meja? Kenapa tidak coret-coretnya itu di buku gambar? Nah, itu kan. Sebetulnya kalian tuh sudah punya bakat seni rupa. Cuma medianya tidak disesuaikan dengan seharusnya gitu. Ada lagi karya rupa. Karya rupa itu hasil pikiran, keinginan, gagasan dan perasaan anak terhadap lingkungan sekitar sebagai refleksi terhadap bentuk maupun dorongan emosi terhadap lingkungannya. Jadi contohnya kan sekarang lagi musim hujan nih. Musim hujan. Lalu musim hujan ada genangan air, kemudian terinspirasi membuat kapal. Nanti kapalnya eh, apa namanya, dialirkan atau diletakkan di genangan genangan air hujan tadi gitu. Jadi seolah-olah kapal itu berada di danau atau sungai. Nah, itu adalah karya rupa. Jadi aktivitas-aktivitas seni rupa pun juga diadaptasi dari aktivitas sehari-hari juga tanpa kita sadari. Aspek-aspek seni rupa di antara ada 2, yaitu pertama unsur rupa yang meliputi garis, warna, bentuk, dan ruang. Jadi kalau aktivitas seni rupa Anda tidak meliputi ini, berarti Anda sedang tidak melakukan aktivitas seni rupa. Garis itu seperti ini ya, garis dengan menggores ataupun garis sebagai batas suatu objek. Gitu. Jadi ada yang kalau anak MI kelas rendah itu gambarnya mengimajinasi ya. Jadi kalau bikin awan yang penting bulat-bulat gitu. Tapi kalau sudah kelas tinggi, kelas 4, 5, 6, awannya diperindah lagi. Degradasi warnanya juga berbeda. Nah, penggunaan warna itu pasti ya, warna-warna cerah, warna-warna yang menarik gitu. Lalu bentuk dan ruang, ada bentuk formal, jadi misalnya kalau awan ya bentuknya bulat-bulat, ada juga bentuk bebas, bentuk abstrak biasanya kita menyebut. Nah, ada aspek rasa yang kedua ya, yaitu ada aspek cerita dan tema. Jadi untuk seni rupa itu selalu mengandung aspek rasa ini. Jadi contohnya, gambar di samping ini menunjukkan ada 3 gambar yang ditampilkan, yaitu tentang putri salju, kemudian matahari cerah, dan pengalaman melihat rusa ya. Ya gini nih, ada ceritanya. Putri saljunya berjalan bersama dengan rusa di kebun binatang atau putri melihat rusa di kebun binatang di siang hari. Ya, itu kan ada ceritanya gitu. Jadi aktivitas seni rupa anak itu pasti ada historisnya. Lalu tema. Jadi tema itu bisa diadaptasi dari lingkungan sekitar. Misalnya lingkungan rumah, sekolah, lingkungan alam yang dilihat oleh anak. Ya, ini di sini adalah peran panca indera itu berlangsung. Gitu. Jadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar, dia tulis, dia gambarkan, gitu. Aspek seni rupa tadi berkaitan dengan fase perkembangan anak, yaitu untuk usia 6 sampai 12 tahun berlangsung masa anak-anak middle school. Ya, di mana masa ini adalah masa-masa matang anak untuk belajar. Jadi anak itu ingin menguasai kecakapan-kecakapan baru yang diberikan oleh sekolah. Makanya anak lebih interest gitu ya ketika gurunya mengajarkan
mengajarkan mengenai aktivitas menggambar, melukis, kemudian menganyam dan sebagainya. Dia lebih interest gitu, lebih semangat. Di sini ada merangkai bunga ya, lalu ini aktivitas menganyam dan ini juga sama menganyam. Nah, karakteristik anak sesuai dengan jenis kelaminnya usia SD lah ya, SDMI gitu. Untuk anak laki-laki itu lebih banyak melakukan agresivitas, aktivitas didominasi dan impulsif. Jadi lebih apa ya? Lebih aktif gitu loh. Lalu jadi kecakapan dalam mengamati ruang itu bagus. Jadi kalau main bola gitu ya, dia sering main bola, lalu dia menggambar lapangan bola itu gampang sekali, mudah. Karena dia apa ya, impresif terhadap ruang gitu. Lalu berbeda dengan anak perempuan itu lebih banyak melakukan tingkah laku yang cemas, jadi lebih apa ya, hati-hati sih di sini. Tapi mereka memiliki kecakapan verbal yang lebih baik daripada laki-laki. Jadi dalam berbahasa, dalam mengungkapkan itu lebih baik gitu. Nah, dalam seni rupa ada pemberian stimulasi gitu. Kenapa sih stimulasi diberikan? Yaitu untuk me merangsang gitu loh, merangsang keterampilan siswa dalam berkesenian, khususnya seni rupa. Jadi ada yang namanya stimulasi visual, yaitu melalui penglihatan ya, kemudian stimulasi auditif, suara, dan stimulasi verbal atau bahasa. Nah, ketika seni rupa tadi, stimulasi yang digunakan adalah stimulasi visual, yaitu memanfaatkan bidang seni rupa, misalnya menggunakan ilustrasi atau gambar sebagai media pembelajaran ataupun memberikan kebebasan pada anak untuk mengekspresikan nilai-nilainya dari melihat gambar tersebut yang sebagai stimulasi visual. Ya, atau yang pernah kita bahas mengenai apresiasi seni. Gitu. Nanti ujung-ujungnya ke apresiasi seni. Jadi seperti gambar ini adalah bahwa ada anak ya, anak perempuan, anak laki-laki bermain. Di sini ada layangan gambarnya dokter ya atau saintis. Jadi di sini apa sih artinya bahwa eh, kita harus punya cita-cita yang tinggi, kita harus mampu meraih dan mau berusaha. Nah, artinya seperti itu ya. Nah, stimulasi visual itu berhubungan dengan aktivitas mengamati, ya enggak? Pengamatan itu adalah proses mengenal lingkungan dengan menggunakan alat indera, yaitu indera penglihatan. Rangsangan itu kemudian diteruskan ke pusat kesadaran, yaitu otak, untuk kemudian diberikan makna atau tafsiran. Nah, proses pengamatan itu berlangsung menjadi 3 tahapan ya, yaitu penerimaan rangsangan oleh alat indera, pengiriman informasi ke pusat atau ke otak, lalu pemberian tafsiran. Nah, efektivitas pengamatan itu bergantung pada 3 faktor, yaitu faktor rangsangan atau stimulus, faktor individu dan lingkungan. Jadi semakin kuat rangsangan belajarnya akan memberikan pengaruh pada keefektifan pengamatan seseorang. Semakin bagus kualitas inderanya, juga mendukung keberhasilan pengamatan. Jadi saling berhubungan. Juga semakin kondusif lingkungan belajarnya akan berpengaruh juga terhadap pengamatannya. Seperti itu. Nah, di aktivitas pengamatan tadi ada periode-periode yang dialami oleh usia MI, ya, siswa MI, yaitu pertama periode bagan atau semantic period usia 7 sampai 9 tahun di mana anak itu mulai menggambar objek yang sudah memiliki hubungan satu dengan yang lain. Cirinya itu anak menggunakan garis dalam menggambar, bukan penggaris ya, garis. Jadi kalau rumah berarti ya jelas gitu, mana gentengnya, mana temboknya, mana jendela, pintu gitu. Kemudian sudah mulai menghubungkan warna dengan objek-objek tertentu. Misalnya genteng, genteng warnanya coklat, tembok warnanya putih. Tapi kalau terlalu pucat temboknya diwarnain warna yang lain gitu. Lalu kalau rumput itu warnanya hijau, gitu. Daun warnanya hijau, buah apel merah gitu. Dan mulai mengamati mana bagian-bagian yang perlu diwarnai dan tidak perlu diwarnai ya. Kemudian periode realisme atau early realism usia 9 sampai 12 tahun ya, di sini berarti sudah kelas tinggi. Jadi pengalaman visual sudah mulai berkembang dan sudah mulai memperhatikan detail-detailnya.
Jadi tapi di sini, muncul gambarnya terkesan kaku gitu, misalnya menggambar pohon mangga, jadi detail sekali, ada rantingnya, ada pohonnya, ada daunnya, kemudian degradasi warnanya, ada yang warna hijau menandakan daunnya segar, warna kuning menandakan daun yang sudah layu, gitu. Jadi sudah mulai, mengamati mengenai degradasi, mengenai apa ya, detail-detail suatu objek. Oke, sekian dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk jaga imunitas, jangan pertebal iman, dan terapkan protokol kesehatan diantaranya mencuci tangan pakai sabun atau kenakan hand sanitizer, pakai masker, dan jaga jarak dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.